Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Pada hari Minggu ini Tuhan masih melayakkan kami untuk berkumpul bersekutu dengan keluarga kami di rumah kami ini, di tempat kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan untuk menjalani hidup kami, dan kami semakin dimampukan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang sampai bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Roma 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan-Nya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang sebagai manusia, kalau teks kita ini berbicara soal orang Yahudi yang mungkin juga mewakili kita sebagai manusia. Kadang-kadang kita sebagai manusia terjebak dan mau menjebakkan diri dalam hal membangga-banggakan. Kalau judul perikop kita berbicara soal kelebihan orang Yahudi, kita sering terjebak dalam membanggakan diri, mau dijebak untuk membangga-banggakan diri. Ya, apakah kelebihan kita? Apakah yang ada pada kita dan tidak ada pada orang lain? Apakah keistimewaan kita sebagai orang Kristen yang tidak didapatkan oleh orang lain yang tidak masuk dalam persekutuan orang Kristen? Mungkin kita bisa melihat, mungkin kita bisa menghitung-hitung, sehingga kita bangga dengan keyakinan kita, dengan iman kita. Kebanggaan itu sebenarnya hanya milik Allah. Kebanggaan itu sebenarnya bisa kita rasakan, bisa kita miliki. Tapi yang salah adalah ketika kebanggaan itu
lebih kepada hal-hal yang terlihat, lebih kepada hal-hal yang lahiriah, yang hanya terlihat secara luar. Kita boleh bangga ketika hal itu menyangkut kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang tertanam dalam diri kita, yang menjadi karakter kita, bukan hanya kepada hal-hal yang terlihat. Karena akan sangat jauh bedanya ketika kita bangga dengan hal-hal yang lahiriah dan ketika kita bangga dengan hal-hal yang rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks kita yang dimaksud dengan kelebihan orang Yahudi yang mereka banggakan adalah sunat. Alkitab mengatakan sunat yang dilakukan oleh orang Yahudi ialah sunat lahiriah, hal-hal yang terlihat secara lahiriah. Berarti ketika dia melakukan pekerjaan Allah, itu dilakukan hanya sebatas kebiasaan, sebatas adat, sebatas hal-hal yang lahiriah. Tapi sesungguhnya hatinya tidak turut melakukan. Hanya perbuatan, hanya hal-hal yang terlihat, tapi dia tidak mengimani apa yang dia lakukan. Dan itu mereka sebut sebagai kelebihan. Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kira-kira apa yang mungkin, kira-kira apa saja yang mungkin kita rasa, kita pikirkan bahwa kita memiliki nilai lebih, kita patut dibanggakan, bahkan Allah patut bangga terhadap kita. Kira-kira apa yang membuat Allah bangga kepada kita? Apa yang kita banggakan saat ini? Apakah hal-hal yang lahiriah yang terlihat, yang terekspos, yang bisa dilihat oleh orang lain? Sekarang banyak orang, ya saya tidak, ya mungkin saudara-saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Tapi inilah fenomena yang terjadi. Banyak orang justru di tengah-tengah kesulitan kita sekarang, ya, mengekspos, menunjukkan apa yang dia lakukan, apa yang bisa dia berikan. Dan syaratnya adalah apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan itu harus diekspos, harus diketahui oleh dunia dan orang banyak. Apakah itu benar? Nah, boleh ataupun tidak salah ketika kita memberi, tapi apakah diharuskan itu diketahui oleh dunia? Ini menjadi perenungan bagi kita. Sebenarnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa berbangga dengan hal-hal yang lahiriah tanpa sampai pada hal-hal yang rohani. Tetapi kita akan bangga ketika kita bertindak benar secara lahiriah dan bertindak benar secara rohani. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya berbangga ketika kita secara lahiriah mampu melakukan hal-hal yang patut dibanggakan oleh dunia. Kalau prinsip seperti itu kita lakukan, kita pegang dalam hidup kita. Bagaimana dengan mereka yang sangat terbatas secara fisik, yang sangat terbatas secara kesempatan? Apakah tidak ada lagi hal yang boleh dibanggakan? Tidak semua orang dilahirkan sempurna secara fisik. Apakah ketidaksempurnaan itu membatasi mereka melakukan hal-hal yang lahiriah? Tidak semua orang memiliki kesempatan saat ini untuk bisa menunjukkan hal-hal yang lahiriah. Mereka terbatas karena fisik mereka yang tidak sempurna. Mereka terbatas karena saat ini mereka secara fisik tidak sehat. Mereka saat ini terbatas karena situasi, karena kemiskinan, karena kekurangan. Apakah mereka tidak bisa berbangga? Atau tidak ada lagi hal yang bisa mereka banggakan dalam hidup?
Kita tidak bisa berbangga dengan hal-hal yang lahiriah tanpa sampai kepada hal-hal yang rohani. Tetapi harusnya kita bangga ketika kita bertindak benar secara lahiriah, dan kita juga bertindak benar secara rohani. Apa yang saya banggakan secara lahiriah, itu akan menghidupi saya sebagai orang yang mampu melakukan hal-hal secara rohani. Jadi situasi-situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu akan menjadi sebuah arena, sebuah pertunjukan yang ingin kita tunjukkan kepada diri kita dan orang lain. Apakah yang kita lakukan itu masih sebatas seremonial, kebiasaan, atau itu sudah mendarah daging? Oleh karena itu, saudara-saudara, kesempatan kita beribadah bersama di rumah, saya pikir ini adalah sebuah bagaimana kita bisa mengubah hal-hal yang menjadi kebiasaan kita. Justru itu menjadi hal yang sudah mendarah daging. Setiap hari Minggu mungkin ada orang mengatakan kalau saya tidak ke gereja itu seakan belum lengkap. Ada yang salah, ada yang tertinggal. Nah, jadi bagaimana ketika gereja itu tidak lagi bisa kita datangi dengan situasi ini? Apakah itu tidak lagi membuat kita bisa beribadah? Tentu tidak. Karena bagi kita kebiasaan yang kita lakukan setiap hari Minggu, kita bangun, kita bersiap, kita beribadah bersama, itu tidak hanya seremonial, tapi itu sudah menjadi mendarah daging bagi kita, sehingga persekutuan kita dengan Tuhan tidak dibatasi dengan situasi, tidak dibatasi dengan gedung gereja, tapi kita bisa melaksanakannya dimanapun, dalam situasi apapun, dalam situasi sehat, dalam situasi sakit, kita bisa melakukan. Itulah kita sudah sampai kepada melakukan hal-hal yang rohani, tidak hanya seremonial, tidak hanya yang bisa ditunjuk. Apa yang dikatakan Paulus dalam teks kita, bahwa dia katakan orang-orang Yahudi memiliki kebanggaan, memiliki kelebihan, tapi kelebihan yang ada itu hanya dilakukan dalam taraf, itu hanya dilakukan ketika mereka memiliki tujuan untuk menunjukkan siapa mereka, bukan menunjukkan kualitas, bukan menunjukkan pencapaian pada hal-hal yang benar, pada hal-hal yang rohani. Itu supaya terlihat saja. Sehingga Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 28, ini menjadi hantaman yang luar biasa. Dikatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Keselamatan kita tidak tergantung atas banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dosa pelanggaran itu bukan hanya setumpuk perbuatan salah, perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Hal ini sudah pernah saya katakan, bahwa dosa itu bukan hanya setumpuk perbuatan salah di hadapan Tuhan. Kalau itu kita pahami hanya setumpuk perbuatan salah, berarti kita bisa melakukan, bisa membayar kesalahan itu dengan setumpuk perbuatan-perbuatan yang menurut kita baik. Itu bukan hanya sekedar perbuatan salah dan perbuatan benar, karena kita sudah banyak sekali dimasuki oleh pemahaman bahwa surga itu nanti orang-orang yang melakukan perbuatan baik, dan neraka itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan salah. Terlalu mahal
pengorbanan Yesus di kayu salib, kalau kita memahami dosa itu hanya setumpuk perbuatan jahat. Ya, tidak usah Yesus itu mati, ya, hanya untuk menutupi kekurangan perbuatan jahat itu. Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi tidak bisa hanya perbuatan baik. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Ya. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Bukan berarti kita tidak bisa ataupun tidak harus berbuat baik. Ya. Karena itu akan sia-sia nanti, tidak. Tapi itu mengatakan bahwa keselamatan itu, manusia dibenarkan itu hanya karena iman. Ya. Karena iman. Karena pengorbanan Yesus yang sudah menghapuskan kita, keberdosaan kita, ya, bukan hanya perbuatan kita yang sudah tidak benar, tapi darah kita, ya, nenek moyang kita, semua sudah dikuasai oleh dosa. Sehingga dibutuhkan orang yang menjadi persembahan, menjadi korban untuk menghapus dosa. Jadi bukan sebatas perbuatan baik, tapi ada Allah, ada Yesus Kristus yang memiliki peran iman kepada Tuhan. Itu yang membuat kita dibenarkan. Sehingga ayat 3 dikatakan, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jadi ada dua perbedaan yang sangat jelas, sangat kontras kita lihat. Allah yang setia dan manusia yang pembohong. Ya. Allah yang setia. Apakah respon manusia terhadap Allah yang setia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi keberdosaannya, bukan saja manusia tidak setia, tapi mempermainkan kesetiaan Allah. Bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir, tapi karena situasi dalam perjalanan menuju tanah perjanjian tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Bahkan mereka mau mengganti Allah dengan patung lembu emas sambil menunggu Musa turun dari gunung Sinai. Keberdosaan kita sebagai manusia bukan hanya membuat kita tidak mampu menjadi manusia yang setia, tapi sering sekali kita mempermainkan kesetiaan Allah. Kalau Paulus mengatakan, ya, kalau memang Allah ya Allah setia, ya, bukankah dia katakan, marilah kita berbuat jahat supaya orang baik, supaya hal-hal yang baik timbul daripadanya. Kita berbuat jahat, kita melakukan dosa, toh nanti kita meminta pengampunan Tuhan, dan Dia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Besok lagi kita akan berkata yang sama, besok lagi kita akan berbuat yang sama. Itulah keberdosaan kita sebagai manusia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah ketidakmampuan kita untuk tidak setia, tapi Allah itu adalah Allah yang setia. Ketidaksetiaan manusia tidak pernah membatalkan kesetiaan Allah. Karena bagi Allah tidak mungkin cara yang jahat menghasilkan yang baik. Jangan pernah berpikir untuk menghasilkan, ya, untuk menghasilkan yang baik kita melakukan kejahatan. Ya. Bicara lape menjilai kubandalan, tapi tujunku mekuli. Nah, itu tidak benar. Bicara lape kak pas, tapi situ na ukulku mekuli. Ini perlu dikaji. Karena bagi Allah tidak mungkin, tidak benar cara yang jahat, cara yang tidak benar menghasilkan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penekanan bagi kita saat ini adalah kesetiaan Allah menjadi karakter kita.
Bukan lagi Allah yang setia, tapi kita manusia menjadi manusia pembohong dalam teks kita. Tapi selayaknya kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, karakter Allah itu menurun sampai kepada kita, sehingga kita juga memiliki karakter yang setia. Dan itulah yang diharapkan oleh Allah bagi kita. Kita tidak akan selamat hanya kita, ya. Kita tidak akan selamat hanya karena kita orang Kristen. Kalau sebatas hanya pengikut, kalau posisi kita hanya sebagai pengikut, sebagai fans dari Yesus, kita tidak akan selamat tanpa diikuti dengan kesetiaan, komitmen kita. Akan lebih baik, ya, ketika seorang bertobat walaupun usianya sudah tua, tapi dia sungguh-sungguh bertobat, daripada kita yang dari kecil, dari bayi sudah dibaptis, KTP kita sudah Kristen tapi tidak mengalami pertobatan. Yang diminta di sini adalah kesetiaan, dan pasti kesetiaan itu membutuhkan komitmen pertobatan. Minggu ini disebut dengan Minggu Misericordias Domini. Itu mengatakan bahwa nyanyikanlah kasih setia Allah. Berarti bagaimana kita menghidupi kembali sifat Allah Bapa yang setia. Apakah dengan pandemi virus corona yang terjadi saat ini, apakah ini membuat kita setia kepada Allah? Ataukah kita panik? Atau saat ini kita masih takut? Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panik, takut, ya. Kalau kita panik, itu membuat kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Allah. Kalau saya takut, saya panik, ya. Sering kalau kita membaca artikel tentang virus corona, seakan-akan gejala itu ada di saya. Ih, aku kok begini. Jangan-jangan saya juga kena. Jangan-jangan ini tandanya. Kepanikan justru menghalangi saya, menghalangi kita untuk mendengar suara Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan di saat ini, saat situasi kita? Setia kepada Allah. Mari kita setia. Mari kita tetap setia kepada Allah yang benar-benar setia walaupun manusia, walaupun kita tidak setia. Mari kita belajar setia kepada Allah. Bagaimana caranya? Mari kita terus mempelajari.
yang benar-benar setia walaupun manusia, walaupun kita tidak setia. Mari kita belajar setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita terus mempelajari. Mari kita harus terus mendekatkan diri melalui firman, membaca Tuhan. Pelajarilah Alkitab. Belajarlah tentang firman Tuhan supaya kita tidak terkejut dengan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Bukankah hal-hal yang terjadi saat ini sudah Tuhan firmankan lebih dahulu dalam kitab? Jadi sebenarnya orang Kristen, orang yang setia tidak akan terkejut. Karena hal-hal yang terjadi sudah Tuhan nyatakan dalam firman. Dan dia selalu bersiap-siap. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Tuhan berikan hanya kepada orang-orang yang setia. Setia sampai akhir. Apapun keadaan, bagaimanapun situasi, bagaimanapun rasa, mari kita tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang mengingatkan kami akan kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Engkau senantiasa hadir ke tengah-tengah kami dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga kami dan mampukan kami juga untuk tetap merespon kesetiaan melalui komitmen kami untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan ucapan syukur kita yang terbaik yang sudah kita persiapkan sebagai dasar bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita. Diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dalam NKB 133.
saja kita akan berdoa, doa persembahan dan doa syafaat diberikan bagi kita untuk berdoa secara pribadi bagi Tuhan, dan kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk senantiasa mengucap syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai gerejamu untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan boleh juga kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Segala berkat, segala anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan berkati supaya boleh kami pakai untuk memenuhi kebutuhan kami dan juga untuk kebersamaan kami dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, sungguh kami berdoa Tuhan, buat situasi kehidupan kami saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pikiran kami, apa yang menjadi doa-doa pengharapan kami. Yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Yang terbaik Engkau berikan bagi kesehatan kami. Yang terbaik juga Engkau berikan bagi bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat kehidupan jemaat Tuhan di GBKP Bandung Barat ini. Engkau senantiasa memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah dalam situasi ini Tuhan, mereka senantiasa dimampukan untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ajari, mampukan mereka untuk senantiasa bersyukur dengan segala sesuatu yang masih bisa mereka kerjakan. Dan Tuhan ubahkan pekerjaan, setiap usaha yang mereka lakukan menjadi rezeki untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupan ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kesehatan kami semua. Tuhan memberkati kami. Engkaulah, firman-Mu lah yang menjadi daya tahan tubuh kami, menjadi imun kami yang luar biasa, sehingga kami terhindar dari penyakit, dari virus corona yang sampai saat ini masih menyelimuti beberapa daerah, bahkan di tempat kami saat ini. Bapa di sorga, Engkau tahu Tuhan bahwa ada banyak hal-hal yang tidak bisa kami kerjakan, tidak bisa kami lakukan karena pandemi ini. Tapi kami tahu bahwa ketika sesuatu datang dalam kehidupan kami, akan ada waktu hal itu akan pergi dan kami bisa melakukan aktivitas kami ketika Tuhan mampu menghentikan segala sesuatu yang menjadi ketakutan kami saat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga, kebersamaan kami di tengah-tengah sektor kami, dan secara runggun Tuhan senantiasa memberkati. Engkau melihat hati kami, bagaimana jemaat Tuhan sampai saat ini masih setia untuk mengambil bagian dalam semua kegiatan-kegiatan gereja. Mampukan kami Tuhan dalam situasi ini menjadi orang yang sungguh setia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan pemulihan kesehatan. Tangan Tuhan terus bekerja melalui obat, melalui istirahat, melalui hal-hal yang mereka pikirkan, melalui hal-hal yang mereka harapkan kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menyembuhkan mereka. Engkau senantiasa bekerja melalui kehidupan mereka, sehingga suatu saat mereka boleh disempurnakan melalui kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat anggota jemaat Tuhan yang dalam 1 minggu ini mendapatkan tambahan umur dalam pernikahan mereka. Tuhan memberikan kebahagiaan, dan Tuhan juga memberikan mereka berkat-berkat Tuhan, sehingga mereka senantiasa
merasa diberkati oleh banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Semakin baik dan semakin baik kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Kami juga bersyukur buat anggota jemaat Tuhan yang memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati, dan kami yakin percaya bahwa mereka tidak akan kekurangan walaupun mereka memberikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Kau senantiasa memberkati keluarga-keluarga ini. Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan bangsa dan negara kami, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah mereka memberikan kebijakan yang baik di tengah-tengah situasi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkarya melalui apa yang bisa Tuhan lakukan yang terbaik, dan kami juga merespon kesetiaan Tuhan dalam hidup kami melalui perkataan, perbuatan, dan cara kami berpikir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan bernyanyi melalui PKJ nomor 216. Mari kita sama-sama menutup ibadah kita dengan kita berdoa, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah kasih Allah yang tidak berkesudahan mengalir di dalam kehidupan saudara, dan terimalah berkat. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati kita. Amin.